Because It's You, episode 15. Sore itu, Alia berjalan-jalan di sekitar kompleks apartemen, menuju ke sebuah taman yang ternyata lumayan ramai dikunjungi penghuni apartemen lain di sekitarnya. Jika tahu ada tempat seperti ini, mungkin dirinya akan menghabiskan waktu sore yang membosankan di sini, pikirnya kemudian. Alia saat ini memang sudah tak kerja lagi. Reno melarangnya. Setelah malam itu, Reno kembali berubah. Reno masih perhatian, bahkan lebih. Hanya saja, Reno terlihat semakin canggung ketika di hadapannya. Reno berangkat pagi dan pulang jam 7 malam, sehingga Alia beberapa hari ini bosan dan kesepian tak ada teman. Reno lebih terlihat sedang menghindarinya. Ada apa? Apa yang perlu dihindari? Mereka masih tidur satu ranjang, meski Reno tak akan masuk kamar dulu sebelum Alia tertidur pulas. Itu benar-benar membuat suasana hati Alia tak nyaman. Alia menginginkan Reno selalu berada di sisinya, menyentuhnya. Bahkan Alia merindukan cumbuan lembut yang diberikan Reno. Astaga, sejak kapan wanita polos ini berubah menjadi wanita yang kehausan akan sentuhan lelaki? Hai. Dan Alia pun dikejutkan dengan sapaan seseorang terhadapnya. Mas Robi? Mas Robi kok di sini? Tanya Alia tak percaya. Aku tadi mau ngantar berkas-berkas Reno yang ketinggalan di kantor. Tapi pas aku nyampe apartemennya, kayaknya dia belum nyampe rumah. Kamu sendiri ngapain di sini? Tanya Robi dengan heran. Bagaimana tidak? Ini kan kompleks apartemen kalangan elit. Bagaimana bisa wanita seperti Alia berada di sini? Aku kerja di sini, Mas. Akhirnya Alia memilih berbohong. Oh gitu. Oh iya, kenapa kamu berhenti kerja di kafe? Tanya Robi lagi. Aku kecapean, Mas. Mungkin cukup kerja di sini aja. Bagaimana kabar dia? Tanya Robi kali ini sambil membelai lembut perut buncit Alia. Baik, dia baik-baik saja. Jawab Alia dengan tersenyum. Mereka lalu berbincang-bincang bersama, sesekali mengumbar tawa dan candaan yang membuat orang di sekitar mereka iri melihat kebersamaan mereka. Tak terkecuali lelaki yang sedang menatap mereka tajam dari dalam mobil. Tak tahu kenapa, hari ini Reno sangat ingin pulang cepat. Sepertinya dirinya memang tak bisa menahan diri lagi untuk berjauhan dengan Alia. Rama berkata, jika dirinya sudah sangat parah. Rama menyarankan jika dirinya harus menghindari Alia sedikit demi sedikit. Bagaimanapun juga, hubungannya dengan Alia hanya sebatas tanggung jawab. Mereka bukan sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Jadi, tidak dibenarkan jika Reno selalu ingin menyentuh Alia. Akhirnya, beberapa hari ini, Reno menghindari Alia sesuai dengan nasihat Rama. Dan itu membuat Reno semakin gila dan frustrasi. Hari ini, mungkin Reno berada pada ujung kesabarannya. Betapapun dirinya menentang perasaannya untuk berada di dekat Alia, Reno tetap tak bisa. Dia selalu menginginkan untuk berada di dekat Alia. Sialan, ternyata dirinya sudah tak dapat tertolong lagi. Reno masuk ke dalam apartemen, berharap bertemu dengan sosok yang sudah dirindukannya. Namun ternyata sosok tersebut tak ada. Kemana dia? Reno sedikit panik karena tak menemukan Alia dimanapun juga. Alia tak pernah keluar apartemen tanpa pamit dengannya.
Apa terjadi sesuatu dengan Alea? Apa Alea pergi meninggalkannya? Tidak, Alea tak boleh pergi meninggalkannya. Akhirnya, Reno kembali ke mobilnya dan menancap gasnya. Tujuan pertamanya adalah rumah Alea yang dulu. Reno ke sana, tapi Alea tak ada. Reno pun berputar balik menuju ke arah kafe tempat Alea kerja dulu. Tapi di sana juga tak tampak ada Alea. Reno benar-benar bingung. Di mana keberadaan Alea saat ini? Akhirnya, dia kembali pulang dan mencoba untuk mengelilingi kompleks apartemennya. Dan benar saja, di sebuah taman Reno melihat Alea yang sedang duduk dan bercanda dengan seseorang. Seorang lelaki. Reno tahu siapa lelaki itu. Itu Robi. Sialan. Ngapain Robi kesini? Apa dia mau mendekati Alea? Dan berani-beraninya dia memegang anaknya yang sedang dikandung Alea. Apa sebenarnya hubungan mereka? Mengapa mereka terlihat sangat dekat? Ini tak boleh dibiarkan. Reno lalu memarkirkan mobilnya di tempat parkir taman tersebut. Dilangkahkannya kakinya dengan pasti ke arah tempat duduk Alea dan Robi. Ngapain lo kesini? Tanya Reno dengan dingin saat dia sudah sampai di hadapan Alea dan Robi. Robi tampak terkejut dengan kedatangan Reno yang tiba-tiba. Begitupun dengan Alea, yang langsung tampak salah tingkah karena tatapan tajam yang diberikan Reno terhadapnya. Gue mau ke rumah lo. Nih, berkas-berkas lo ketinggalan. Lo kan udah pulang duluan, tapi gue tadi ke rumah lo, kok lo malah gak ada? Robi sedikit tampak bingung. Gue nyari seseorang, kata Reno masih dengan nada dingin dan penuh penekanannya, serta tatapan membunuhnya yang masih terarah kepada Alea. Ayo, kita ke apartemen gue dulu, lanjut Reno lagi. Robi sedikit heran dengan Reno. Dari dulu, Reno tak pernah mau ada keluarganya yang mengunjungi apartemen yang dia tinggali. Tapi kenapa sore ini berbeda? Oke, kita ke sana dulu. Robi pun mengiyakan. Al, ikut aku yuk, ajak Robi kemudian sambil menggenggam tangan Alea. Aku... Alea benar-benar tak tahu harus berkata apa. Dia juga tak mengerti kenapa Reno mengajak Robi ke apartemennya. Reno yang melihat kedekatan mereka entah kenapa langsung tersulut oleh sesuatu yang ingin membuatnya meledak-meledak. Reno lalu menyunggingkan senyuman liciknya, dan tanpa disangka-sangka, diraihnya pinggang Alea hingga menempel pada tubuhnya. Tentu saja dia ikut, kata Reno masih dengan menyunggingkan senyuman liciknya. Robi benar-benar tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya sekarang ada di dalam lift bersama dengan sepupunya Reno yang masih setia merangkung pinggang wanita pujaan hatinya, Alea. Apa sebenarnya hubungan mereka? Kali ini pertanyaan itu yang muncul dalam benak Robi. Mereka menuju ke apartemen Reno masih dengan berdiam diri dan tak ada yang membuka suara. Alea diam karena takut salah bicara, sedangkan Robi diam karena tak mau bertanya. Dia takut jawaban dari pertanyaannya akan menyakiti hatinya. Buatkan minum untuk Robi sayang, kata Reno dengan santainya, membuat Robi semakin bingung dan penasaran. Sebenarnya apa hubungan Reno dan Alea? Kenapa? Lo kayaknya kaget gitu, tanya Reno pada Robi saat melihat wajah terkejut dari Robi. Lo kenal dia dari mana? Robi berbalik bertanya. Bukan urusan lo, jawab Reno cuek. Apa dia tinggal di daerah sini? Tanya Robi yang sepertinya masih tak mengerti permasalahannya. Reno lalu tersenyum hambar. Dia tinggal di sini, sama gue, jawab Reno dengan enteng. Apa? Teriak Robi tak percaya. Loh, kok bisa?
Robby masih terlihat tak percaya dengan apa yang dibicarakan Reno. Kami tinggal bersama karena sebentar lagi dia akan melahirkan anak gue. Dan pernyataan terakhir Reno benar-benar membuat Robby lemas. Alea yang mendengarnya pun terkesan tak enak terhadap Robby. Astaga, apa yang sudah dipikirkan Robby terhadapnya? Wanita yang hamil di luar nikah, tinggal bersama dengan lelaki di luar nikah pula. Pasti Robby saat ini berpikir jika dirinya adalah wanita murahan dan lain sebagainya. Tiba-tiba Robby berdiri. Gue balik dulu, kata Robby singkat sambil bergegas ke arah pintu. Loh, kenapa buru-buru? Reno mencoba untuk berbasa-basi. Ada urusan di rumah. Robby pergi tanpa sedikit pun melihat ke arah Alea atau berpamitan dengannya. Dan itu benar-benar membuat Alea tak nyaman. Alea akhirnya kembali ke dapur dan membuang kopi yang dibuatnya untuk Robby. Masih dengan membersihkan gelas kopi tersebut, pikiran Alea kembali melayang-layang. Bagaimana jika Robby membencinya? Jika Robby tak akan mau berteman dengannya lagi? Bagaimana jika Sasa juga tahu? Apa Sasa juga akan membencinya? Dan lamunan Alea kembali buyar ketika dirinya merasakan sebuah lengan kekar memeluk perutnya dari belakang. Lengan Reno. Ada apa dengan lelaki ini? Jujur, Alea sangat bingung dengan perubahan sikap Reno yang kadang menjadi lelaki romantis dan perhatian, tapi kadang berubah menjadi lelaki dingin yang tak bisa disentuh dan cenderung menghindarinya. Ada apa dengannya? Ada hubungan apa kamu dengan Robby? Tanya Reno sambil sesekali mengecup leher Alea. Kami hanya teman. Bohong. Iya, sumpah. Kami hanya teman. Kamu suka sama dia? Tanya Reno terang-terangan. Mas Robby baik. Semua akan suka kalau kenal dengannya. Tapi aku gak suka. Potong Reno kemudian. Aku gak suka lihat dia deketin kamu apalagi sampai pegang-pegang calon anakku. Kata Reno lagi dengan penuh penekanan. Maaf. Kata Alea sambil menundukkan kepalanya. Reno lalu membalikkan tubuh Alea supaya menghadapnya. Diangkatnya dagu Alea supaya menghadap ke arahnya. Cantik, pikir Reno kemudian. Lalu tanpa disangka, Reno mendaratkan ciuman lembutnya pada bibir Alea. Menyesapnya sambil memejamkan mata. Astaga, wanita polos ini benar-benar membuatnya ketagihan. Alea pun menikmati ciuman itu. Dicengkramnya ke meja yang melekat dengan pas di dada Reno. Alea memang tak pandai berciuman, tapi Reno melakukannya seakan-akan Alea juga membalas ciumannya. Kedua-duanya sama-sama menikmati ciuman intens itu sambil memejamkan mata masing-masing. Reno menghentikan ciumannya ketika mengetahui jika Alea sudah sesak karena kehabisan napas. Dilihatnya wajah Alea yang merah padam hingga telinganya. Sialan, kenapa bisa wanita seperti ini membuatnya tergoda? Apa kamu tahu jika kamu sudah mengacaukan semuanya? Tanya Reno dengan nada dinginnya. Alea memandang Reno dengan tatapan sendunya. Maaf, kata Alea lagi dengan lirih. Kamu sudah mengacaukan hidupku. Kamu sudah mengacaukan masa depanku. Dan kamu juga sudah mengacaukan perasaanku. Apa kamu puas ngelakuin ini sama aku? Kali ini Alea tak mengerti dengan apa yang dikatakan Reno. Reno lalu mengecup bibir Alea sekali lagi dengan singkat. Kemudian menggenggam tangan Alea. Ayo ikut aku, kata Reno sambil menyeret Alea. Kita mau kemana? Kamu akan tahu. Ternyata
Reno memarkirkan mobilnya di depan sebuah butik besar dan mewah. Reno lalu masuk dan bertanya pada salah satu pegawai butik tersebut. "Ibu Zoya ada?" tanya Reno pada pegawai butik tersebut. "Ada, di ruangannya Pak. Tapi Ibu Zoya sedang ada tamu. Ada yang bisa saya bantu?" "Apa Rama tamunya?" "Iya Pak." Dan setelah jawaban pegawai tersebut, Reno langsung melesat masuk dengan menggandeng tangan Alia, tak mempedulikan panggilan dari sang pegawai butik tersebut. Ternyata itu adalah butik milik Zoya. Sangat besar dan elegan. Reno langsung masuk ke dalam ruangan Zoya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan benar saja, di dalam sudah ada Zoya yang berada di atas pangkuan Rama saling memanggut bibir masing-masing. Alia yang melihatnya langsung menundukkan wajahnya. Dia malu dan memerah, karena ternyata tadi dirinya juga sempat berciuman intens seperti itu dengan Reno. "Hentikan itu dulu." Suara Reno membuat Zoya dan Rama menghentikan aksinya. "Brengsek. Sedang apa lo di situ?" umpat Rama yang langsung mendapat hadiah cubitan di perutnya dari Zoya. "Gue butuh bantuan," jawab Reno dengan cueknya. "Apa lo gak bisa nunggu? Lo kebiasaan suka ngeganggu waktu orang tahu gak, Ren?" gumam Rama dengan kesal. "Sorry." Sial, Rama masih saja mengumpat. Zoya hanya tersenyum melihat Rama yang merajuk seperti anak kecil. "Apa yang bisa kubantu, Ren?" "Carikan baju yang cantik tapi tetap sopan untuk dia," kata Reno sambil menarik Alia ke depannya. Rama yang tadinya enggan berbicara lagi dengan Reno langsung berdiri menghampiri Reno karena mendengar permintaan Reno tadi. "Apa gue nggak salah dengar? Lo suruh Zoya carikan baju yang cantik untuknya. Jangan bilang kalau lo mau ngelamar dia," tanya Rama penuh selidik. Reno hanya tersenyum misterius. "Gue nggak akan ngelamar dia. Gue hanya akan bawa dia ke rumah orang tua gue dan nikahin dia secepatnya," jawab Reno dengan tenang. "What? Rama? Apa? Zoya? Hah? Alia?" kata mereka bertiga secara bersamaan. Ketiga-tiganya sama-sama terperangah dengan perkataan tenang yang meluncur sempurna dari bibir Reno. Bahkan Alia merasakan tubuhnya langsung panas dingin ketika mendengar pernyataan itu. Menikah? Benarkah Reno akan menikahinya? Bersambung, sampai jumpa di episode 16-nya ya. Nantikan, oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.